Hello viewers, halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang masalah-masalah yang sering dikatakan oleh anak kelas 12 dan gimana cara mengatasi solusinya supaya bisa belajar lebih efektif dan mempersiapkan UTBK di tahun 2021. Nah, aku tuh udah sekitar 3 bulanan ketemu sama anak kelas 12 dan mereka sering berkeluh kesah dengan masalah-masalah yang terjadi di saat pandemi seperti ini, yang fokusnya dalam pembelajaran. Kayak gimana? Contoh, Kak, guru di sekolah itu ngasih tugasnya banyak banget. Kedua, dia tuh cuma ngasih tugas aja, tapi dia nggak ngajarin kita kayak gimana. Jadi kadang-kadang kita bingung mau ngerjain tugasnya seperti apa dan nggak tahu harus ngerjain tugasnya kayak gimana. Gak hanya itu, guru sekolah juga ada beberapa yang jarang banget ngasih pembelajaran online. Jadi fokusnya cuman ke tugas dan ulangan aja. Dan ada beberapa sekolah yang ulangannya itu di luar jam pelajaran, teman-teman. Jadi dia menggunakan waktu libur siswa atau hari-hari yang lain untuk ulangannya. Dan sering banget ada ulangan mendadak. Gak hanya itu, kadang-kadang koneksi gak stabil. Terus kalau hujan wifi-nya jadi agak lemot sehingga proses belajar mengajar pun menjadi terhambat. Baik yang menghambat itu adalah gurunya ataupun siswanya. Jadi kadang-kadang informasi yang ingin diserap jadi nggak terserap dengan sangat baik. Terus banyak juga beberapa dari mereka yang bosen, Kak, aku bosen di rumah aja. Aku kayak nggak bisa belajar kayak gini, aku butuh diskusi sama temen, aku butuh keluar. Tapi pada nyatanya lagi pandemi dan jadi kita terpaksa harus di rumah aja. Terus banyak juga yang suka bilang, ada beberapa mata pelajaran yang ngasih tugasnya berlebihan dan mereka ngerasa tugasnya tuh nggak penting-penting banget sebenarnya. Atau ngerasa kayak, aduh lingkungan rumah aku nggak kondusif, Kak, lingkungan rumah aku banyak gangguan suaranya, aku jadi bingung belajarnya harus kayak gimana. Jadi memang ini masalah yang cukup kompleks. Nah, terus gimana nih untuk mengatasi kendala-kendala ini? So, kali ini aku mau ngasih tips and trick buat kalian gimana caranya bisa meminimalisir kendala-kendala yang kalian rasakan sehingga kalian bisa belajar lebih efektif untuk mempersiapkan UTBK di tahun 2021. Pertama, menurut aku kalian harus fokus pada solusi, bukan masalah. Kalau emang kalian tahu, oh masalahnya gurunya banyak ngasih tugas, atau deadline-nya kecepetan, atau aku gak ngerti dengan pembahasan yang diberikan sama gurunya, aku harus ngapain? Coba cari solusinya. Misalnya kalau kamu gak ngerti dengan penjelasan gurunya, kamu bisa banget nyari penjelasan di internet. Sekarang udah banyak banget informasi di internet, kalian bisa cari. Sekarang yang jadi masalahnya dan pertanyaannya adalah kalian pengen nyari atau enggak. Kalau kalian diem aja, kalian gak ngerti materinya dan kalian gak ada usaha, itu sama aja menjatuhkan peluang kalian untuk bisa lolos di UTBK tahun 2021. Tugasnya kebanyakan, aku pusing, aku bingung mau ngerjainnya kayak gimana. Nah, kalau menurut aku, kalau teman-teman ngerasa tugasnya kebanyakan, coba deh teman-teman kerjain dulu aja. Teman-teman kerjain dulu sebisanya teman-teman. Kalau emang udah mentok dan ngerasa deadline-nya udah tinggal dikit lagi, at least teman-teman udah berusaha sebaik mungkin mengerjakan tugas tersebut. Beberapa orang yang aku lihat banyak banget yang sering mengeluh, Kak, aku bingung tugasnya harus kayak gimana, ngerjain tugasnya harus seperti apa, tugasnya banyak banget. Kita sering banget berpikir gimana caranya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Saking banyak pikirannya, kita malah gak ngerjain tugas. Kita cuma membuang-buang waktu untuk memikirkannya aja. Gak ada aksi yang kita lakukan. Jadi mulai dari sekarang coba jangan fokus ke masalah, tapi fokus pada solusinya. Yang kedua, menurut aku penting banget adalah buat jadwal yang teratur. Ini aku udah sering banget ngomong sih. Cuman aku lihat masih banyak orang-orang yang belum melakukan hal itu. Maksudnya jadwal teratur tuh apa sih? Kalian harus tahu kalian pengen belajar apa, pengen nyelesain tugas yang mana. Kalian tulis bener-bener di kertas atau emang kalian udah punya file-file tertentu. Apa yang pengen kalian kerjakan, berapa lama durasinya, berapa waktu yang akan kalian gunakan. Itu benar-benar harus teratur dan tertulis. Kenapa? Karena kita sebagai manusia kadang-kadang kalau nggak ada jadwalnya kita malah bingung mau ngerjain apa duluan. Yang ketiga, menurut aku penting banget untuk diskusi dengan teman. Jadi kita tuh makhluk sosial, teman-teman. Mungkin sebagian besar dari kita tuh nggak tahan kalau misalnya nggak ngobrol sama orang. Butuh didengarkan, kita juga butuh ceritakan keluh kisah kita seperti apa. Nah, diskusi dengan teman ini menurut aku juga sangat penting banget kalau emang kalian nggak ngerti suatu materi tertentu. Jadi kalian belajar bareng, kalian manfaatin waktunya dengan baik. Harap kita bisa maju bareng-bareng gitu.
Selanjutnya adalah hindari multitasking. Kita sering banget ngelihat, oh kita bisa kok ngerjain tugas A, B sambil lihat HP juga, sambil mikirin yang lain juga. Kita lakuin hal itu secara berbarengan. Tapi teman-teman, dari penelitian yang ada, multitasking itu sebenarnya nggak ngebuat kalian menjadi lebih produktif dan lebih efektif dalam mengerjakan suatu halnya. Jadi harusnya misalnya pekerjaan tertentu bisa dikerjakan dalam durasi 15 menit. Tapi kalau kalian ngerjainnya dengan multitasking, kemungkinan besar pekerjaan yang tadinya 15 menit bisa dikerjakan lebih dari waktu yang seharusnya. Sehingga durasi kalian mengerjakannya pun menjadi lebih lama. Fokus aja sama satu tugas dulu. Kalau satu tugas sudah selesai baru pindah ke tugas lain. Kalau kalian ngerasa udah capek, istirahat dulu aja beberapa menit dan lakuin lagi kemudian. Nah, selanjutnya yang penting menurut aku, hindari menunda-nunda. Kita tuh sering banget tertipu dengan diri kita sendiri kayak, aku pengen ngerjain tugas ini, pokoknya hari ini tugasnya harus selesai. Tiba-tiba lihat notif HP, ada Instagram, ada teman komen postingan kita misalnya. Kita lihat Snapgram dulu deh, lihat teman-teman lagi pada ngapain sih. Tiba-tiba ada line atau ada WA, kita bales chat teman kita kayak, cerita panjang lama. Terus misalnya scroll-scroll TikTok sampai agak lama. Dan kayaknya nonton film boleh deh beberapa episode, 1 episode 2 episode gak lama lah, tapi malah keterusan karena kita penasaran. Dan akhirnya kita ngelakuin itu sampai malam dan ngerasa kayak udah deh ngerjain tugasnya besok aja, deadline-nya masih lama kok. Dan besoknya lagi kita ngelakuin hal itu. Kita tertipu dengan diri kita sendiri dengan berkata bahwa ini sebentar kok, nanti tugasnya bisa kok diselesaikan. Itu gak baik teman-teman. Jadi coba mulai dari sekarang belajar untuk tidak tertipu lagi dengan kata-kata seperti itu. Kalau biasanya aku bilangnya kayak, aku harus ngerjain ini dulu, kalau udah selesai aku boleh ngapain aja. Jadi benar-benar kerjain apa yang pengen kita kerjain dulu, tugas kita seperti apa. Karena yang tadi aku bilang, atau teman-teman udah lihat video aku yang kemarin, teman-teman ada di kuadran berapa, orang seperti apa, dan jadilah orang yang menentukan prioritas. Mereka mengerjakan hal-hal penting di waktu yang tidak terdesak. Nah, yang terakhir yang menurut aku yang lumayan penting adalah siapkan target yang ingin teman-teman capai. Ada target itu penting banget teman-teman untuk menjadi bahan evaluasi apakah kita sudah mencapai hal yang kita inginkan atau enggak. Kalau misalnya kita udah mencapai, kita bikin targetnya lebih jauh lagi untuk memperbesar peluang teman-teman bisa lulus di UTBK tahun 2021. Tapi kalau ngerasa kayak targetnya nggak tercapai, apa ya yang menyebabkan target itu tidak tercapai? Kita lihat masalah-masalahnya seperti apa. Dan yang tadi kita mulai memperbaiki masalah-masalah tersebut. Fokus pada solusi bukan kepada masalahnya. Itu dia tips-tips dari aku untuk ngebuat belajar menjadi efektif di era pandemi seperti ini. Ingat, jangan mengeluh lagi, lakukan apa yang kita bisa lakukan, dan dengan hal-hal yang tadi aku sarankan, aku yakin banget kalau teman-teman mengerjakan hal itu dengan serius, teman-teman bisa lulus di UTBK tahun 2021. Thank you banget udah nonton video ini, hope you enjoyed dengan videonya, dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys, bye!